Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan Qawaidu al-Fiqhiyah wa Usulul Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yang mana manduma ini berisikan tentang 3 pembahasan. Yang pertama maqasidus syariah, yang kedua qawaidul fiqhiyah, yang ketiga adalah qawaidu al-usuliyah. Nah, bait yang ke-10 dan yang ke-11 ini akan menyebutkan tentang maqasidus syariah. Kata penulis, ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhum wad-darar. Fakullu amrin nafi'in qad syara'a wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Agama Islam datang untuk kemaslahatan, untuk kebahagiaan umat manusia dan menghilangkan segala keburukan dan kemudaratan dari mereka. Maka setiap perkara yang bermanfaat pasti disyariatkan, dan setiap apa yang memudaratkan pasti dilarang. Ini merupakan gordun atau hadafun, tujuan dari apa? Dari adanya atau datangnya agama Islam yang mulia ini. Agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhoi, agama yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia, baik yang berkaitan dengan muamalah kepada Allah maupun muamalah kepada manusia. Maka maqasidus syariah, maksud pensyariatan agama, itu mengarah kepada 2 hal. Yang pertama adalah kemaslahatan umat manusia. Yang kedua adalah menafikan atau meniadakan segala yang memudaratkan. Ini merupakan tujuan yang mulia. Bukanlah tujuannya Allah Subhanahu wa taala diibadahi agar dia agar tetap kerajaannya, agar hamba-hambanya memperuntukkan, mempersembahkan sesuatu. Bukan tujuan ini. Tapi tujuannya adalah maslahatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suatu hadis qudsi, seandainya seluruh manusia maupun seluruh jin itu melakukan kefajiran, maka hal itu tidaklah mengurangi sedikit pun kerajaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seluruh manusia dan seluruh jin bertakwa dengan sebaik-baik takwa, itu pun tidak menambah. Maka maslahat yang kita kerjakan itu mengarah untuk kita sendiri, untuk kemaslahatan umat manusia. Maka mempelajari maqasidus syariah ini adalah perkara yang sangat penting, dan ini merupakan syarat dari syarat-syarat seorang mujtahid yang ingin memberikan fatwa kepada manusia. Agar apa? Agar fatwanya itu tidak menyesatkan. Agar fatwanya tersebut tidak salah. Suatu saat di ibu kota Yaman, Son'a, terjadi pembunuhan, pengeroyokan kepada seseorang sehingga orang tersebut meninggal dunia. Para sahabat yang ada di sana merasa kebingungan mengenai hal ini, yaitu apa? Qatlul wahidi bil jamaah, yaitu satu orang dibunuh oleh banyak orang. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, al-hurru bil hurri, al-abdu bil abdi. Maka para sahabat yang ada di sana kebingungan mengenai masalah ini.
Akhirnya perkara ini diserahkan kepada Umar bin Khattab, karena Umar waktu itu adalah khalifah kaum muslimin yang ada di Madinah. Kemudian perkara ini diangkat oleh Umar bin Khattab. Lantas Umar bin Khattab, karena dia seorang yang paham tentang maqasidus syariah, dia paham tentang maqasidu al-qisas, maksud dari syariat qisas, maka dia mengatakan, seandainya seluruh orang Son'a membunuh orang tadi, laqataltumuh, niscaya aku akan membunuh mereka semuanya. Kenapa? Karena pensyariatan qisas adalah himayatun nafs, yaitu menjaga jiwa, penjagaan terhadap jiwa. Nah, kalau sekiranya hal ini tidak diberlakukan qisas, yaitu orang banyak membunuh satu orang, maka orang-orang akan bermudah-mudah membunuh orang lain, memanggil, ayo kita keroyok aja, kita bunuh aja, karena nggak ada qisasnya. Sementara Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kalian pada qisas, pada perkara qisas ada hayatun, ada kehidupan, yaitu orang akan tidak mudah untuk membunuh orang lain, sehingga terjadilah kehidupan bagi umat manusia. Dan mempelajari maqasidus syariah ini bermanfaat bagi talibul ilmi, bagi orang awam sekalipun bermanfaat baginya. Kenapa? Karena orang awam tak kala mengetahui maksud pensyariatan salat, maksud dari pensyariatan nikah, hukum-hukum dan yang lainnya, maka izdiyadul iman, imannya akan bertambah. Imannya akan bertambah bahwa tidak Allah mensyariatkan puasa melainkan untuk maslahat. Tidaklah Allah mensyariatkan salat melainkan Allah menginginkan maslahat. Sehingga dia bertambah semangatnya di dalam menjalankan syariat, karena dia tahu bahwasanya ini adalah maslahat untuk diri saya yang melakukannya. Nah, maka seluruh syariat yang datang di dalam agama Islam, baik itu perintah maupun larangan, itu semua mengarah kepada maslahat umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan adil, berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat baik, wa ita'idzil qurban, memberi kepada kaum kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, dan dia melarang dari perbuatan yang keji, kemungkaran dan permusuhan. Coba lihat ayat ini. Ayat ini mengarahkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perintah maupun larangan, itu semua tujuannya adalah maslahatun lil bashar. Kemudian ayat yang lain dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Coba lihat, barang siapa yang melakukan amalan soleh, apa saja amalan soleh tersebut, sementara dia beriman, maka diberikan kehidupan yang baik. Ini maksud dari pensyariatan amalan soleh, maksud dari pensyariatan ibadah, yaitu apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yaitu maslahat. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak menginginkan kesulitan, kemudaratan atau bahaya bagi hamba-hambanya. Rasulullah SAW bersabda, la dororo wa la diror. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bacakan, ini semuanya menunjukkan apa? Bahwa pensyariatan agama kita
Itu tujuannya untuk maslahat. Nah, kemaslahatan di sini itu mengarah kepada perkara dunia maupun perkara akhirat. Perkara dunia maupun perkara agama. Perkara dunia maupun perkara agama. Yang dimana untuk menentukan kemaslahatan atau untuk menentukan kerusakan sesuatu, itu haruslah i'tibarus syariah, haruslah syariat yang menganggapnya. Kita tidak boleh mengatakan, oh ini maslahat, ini baik ini, oh ini buruk ini, dengan berlandaskan apa? Berlandaskan akal kita atau kebiasaan kita atau adat istiadat yang berlaku di kampung atau di kota kita. Jadi seluruh maslahat dan mafsadat mu'tabarun indallahi wa rasulihi. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa maslahat di dalam syariat kita itu ada 3. Dan ini dalilnya istiqra'iyah. Istiqra' itu adalah meneliti, membaca, dan mencari-cari sehingga memberikan kesimpulan bahwa ini hasilnya. Yaitu maslahat ada 3. Dan ini disebutkan juga oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Kemudian disyairkan oleh muridnya namanya Muhammad ibnu Asim Al-Gharnati Al-Andalusi dalam kitab Nailul Muna fi Nadmi Al-Muwafaqat. Ada sekitar 3000 bait tentang maqasidus syariah ini. Maslahat yang pertama adalah ad-daruri, yaitu maslahat apabila ditinggalkan bisa terjadi kerusakan agama dan dunia. Bisa terjadi perkara apa? Perkara kerusakan terhadap agama atau dunia. Contoh masalah apa? Masalah agama. Seseorang yang tidak mengerjakan sholat, ini agamanya bisa hilang darinya. Maka ini perkara daruri. Seseorang yang tidak bertauhid maka bisa hilang agama darinya. Seseorang yang tidak makan berhari-hari maka bisa hilang nyawanya. Maka ini perkara yang sifatnya daruri. Maka maslahat yang daruri ini itu mengarah kepada penjagaan syariat terhadap 5 hal. Mengarah kepada penjagaan syariat dari 5 hal. Dan hal ini nanti urutannya ini, urutan 1, 2, 3, 4, 5-nya nanti itu sangat penting tak kala terjadi apa? Terjadi ta'arud. Ta'arud itu kontradiksi. Kita akan sebutkan nanti. Yang pertama penjagaan agama. Perkara yang pertama adalah penjagaan agama. Sehingga disyariatkan tauhid, iman, amal soleh, dilarang melakukan kekafiran, kebid'ahan dan kemaksiatan. Karena apa? Karena bisa menghilangkan agama seseorang. Coba bayangkan kalau sekiranya dibiarkan bertebaran pelaku bid'ah, maka apa? Maka akan merusak agama. Kalau sekiranya dibiarkan bertebaran virus corona, akan bisa merusak apa? Merusak maslahatud daruratud dunia. Coba lihat. Kalau sekiranya corona ini dibiarkan bertebaran, tidak dicegah, maka akan merusak perkara dunia seseorang. Tidak bisa kerja, tidak bisa mencari sesuatu yang mencukupi kehidupannya. Kenapa? Karena takut corona. Nah, jadi orang keluar kerja untuk mencari sesuap nasi ini perkara yang daruri. Kenapa? Karena dunianya bisa hilang.
Ini perkara yang pertama, penjagaan agama. Perkara yang kedua adalah penjagaan jiwa. Maka di sana nanti disyariatkan segala yang dapat menjaga jiwa, seperti makan, minum, olahraga, dilarang membunuh, dilarang memukul. Agar apa? Agar jiwa seseorang terjaga. Kemudian yang ketiga, penjagaan akal. Akal kita ini harus dijaga. Karena ini adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu manusia. Sehingga disyariatkan segala hal yang dapat menjaga akal ini, seperti tadabbur, perenungan terhadap ayat-ayat kauniyah dan syariah, dan larangan terhadap yang merusak akal, seperti khamar, narkoba, kemudian pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu. Ini tujuannya apa? Untuk menjaga akal. Nah, yang keempat adalah penjagaan keturunan. Keturunan kita ini harus dijaga. Maka disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah agar jelas silsilahnya. Oh, ini bapaknya ini, oh ini kakeknya ini, dan seterusnya. Kalau nggak jelas silsilahnya nanti seperti kambing, nggak tahu siapa bapaknya, nggak tahu siapa ininya, nggak jelas. Silsilahnya nggak jelas. Sehingga dilarang pula apa? Melakukan. Kemudian dilarang pula apa? Berbuat zina. Karena hal itu dapat merusak keturunan. Nggak jelas. Kenapa? Karena nanti anak dari hasil zina nanti disandarkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah penjagaan harta. Disyariatkan berusaha mencari rezeki yang halal dan dilarang mencuri, korupsi dan yang lainnya, dan mengambil harta orang lain. Nah, 5 hal ini, urutan ini, yang pertama adalah penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, penjagaan harta. Nah, kalau sekiranya ta'arud, ada kontradiksi, ada pertentangan, maka nanti yang dikedepankan yang paling tinggi. Dikedepankan yang paling tinggi. Contoh, bertentangan antara penjagaan agama dengan penjagaan jiwa. Kira-kira yang mana yang dikedepankan ini? Maka yang dikedepankan adalah penjagaan terhadap agama. Contoh, tatkala Nabi Khidir alaihi salam membunuh anak kecil yang dia temui di tengah jalan, Nabi Musa langsung mengingkarinya karena ini perbuatan yang mungkar. Akan tetapi ada hikmah di balik pembunuhan tersebut yang tidak diketahui oleh apa? Oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir menjelaskannya di dalam ayat 80 dalam surah Al-Kahfi, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini wa khashina ayyurhiqahuma tugyana wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Nah, Nabi Khidir menjelaskan tentang hikmah dari pembunuhan yang dia lakukan kepada gulam tersebut. Kami takutkan, kata Khidir, apa? Anak ini menjerumuskan kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Sementara kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Lihat, Nabi Khidir alaihi salam di sini mengedepankan penjagaan agama, yaitu agama orang tuanya. Kenapa? Karena yang ditakutkan Nabi Khidir adalah apa? Hilangnya agama orang tuanya. Akhirnya apa? Dia korbankan penjagaan jiwa,
yang seharusnya anak tersebut dijaga jiwanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Akan tetapi di sini bertentangan antara antara ta'arudu hifdu ad-din wa hifdu an-nafs. Sehingga dikedepankan penjagaan terhadap agama. Nah, contoh yang lain. Contoh yang lain yaitu kisah yang terjadi di Bani Israel, di kalangan Bani Israel. Dalam suatu hadis yang disebutkan oleh Thariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala rajulun fi dzubabin dakhala al-jannatu rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nar rajulun fi dzubabin. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada seorang masuk ke dalam surga karena sebab lalat, dan ada seseorang masuk ke dalam neraka karena sebab lalat, seekor lalat. Lantas para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa marror rajulani ala qaumin lahum sonamun. Ada dua orang pemuda yang melewati suatu kaum yang mana kaum ini memiliki sonam, sesembahan, patung yang dia sembah. La yajuzu ahadun ayyamurra hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh seorang pun melewati sembahan tersebut kecuali dia harus memperuntukkan sesembahan bagi patungnya. Kemudian kedua pemuda tadi lewat. Lantas penduduk kampung di situ mengatakan, "Qarrib, berkorbanlah kamu untuk sesembahan kami." Kemudian pemuda yang satunya mengatakan, "Laisa indi syai'un uqarribah." Tidak ada sesuatu yang aku bisa kurbankan. Faqala qarrib walau dubaban. Berkorbanlah meskipun meskipun seekor lalat. Faqarraba dubaban, lalu dia berkorban dengan lalat, dengan seekor lalat. Fakhalau sabilahu, lalu lalu dibiarkan dia lewat, kemudian dia meninggal dunia, lantas masuk neraka. Karena karena dia melakukan kesyirikan. Faqala li'al akhar, lalu kaum tersebut berkata lagi kepada pemuda yang lain, "Qarrib, berkorbanlah kamu." Qala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku enggak mau berkorban dengan sesuatu apapun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dia jaga agamanya. Dia enggak mau melakukan kesyirikan karena agamanya bisa hilang. Meskipun jiwanya harus melayang. Fadaraba unuqahu, lalu lehernya ditebas. Lalu dia meninggal dunia, fadakhalan nar. Lalu masuk ke dalam fadakhalal jannah, lalu masuk ke dalam surga. Coba lihat kisah ini. Di sini bertentangan antara antara penjagaan terhadap agama dan penjagaan terhadap jiwa. Maka yang dikedepankan adalah penjagaan terhadap agama meskipun jiwa harus melayang. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga yaitu kisah Ahlu Yasir, keluarga Yasir. Keluarga Yasir terdiri dari Yasir, Ammar bin Yasir anaknya, dan Sumayyah istrinya. Nah, keluarga Yasir ini mendapatkan hidayah. Dia dari keluarga yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan keluarga Yasir ini, mengayakan keluarga Yasir ini dengan keimanan. Sehingga orang-orang musyrik, Abu Jahal dan konco-konconya menangkap dan menganiaya dan menyiksa keluarga Yasir. Keluarga Yasir. Sumayyah diikat tangannya, diikat kakinya, disiksa. Demikian juga Ammar dan Yasir. Kemudian Rasulullah SAW lewat, sedih melihat mereka.
Karena kecintaan Ammar bin Yasir kepada Rasulullah, Ammar ini tidak mau melihat Rasulullah itu sedih karena sebab mereka diadab. Karena sebab mereka apa? Diadab. Ammar mengucapkan perkataan kepada Rasulullah untuk menghibur Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ad-dahru hakadha." Demikianlah masa, wahai Rasulullah. Kami bersabar dengan apa? Dengan kondisi yang seperti ini. Akhirnya Rasulullah lewat sambil menundukkan pandangannya, lalu berkata, "Isbiru ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya balasan kalian adalah surga. Akhirnya apa? Akhirnya Sumayyah ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal dengan besi sehingga meninggal dunia. Kemudian Yasir diikat kedua tangannya, di sebelahnya dengan kuda, sebelahnya lagi dengan kuda yang lain. Kemudian kuda tersebut dipukul hingga apa? Hingga lepas kedua tangannya. Kemudian Ammar dimasukkan ke dalam air, dicelupkan ke dalam air dan seterusnya disiksa. Jadi coba lihat. Keduanya disiksa, ketiga-tiganya disiksa. Mereka disiksa ini karena apa? Karena mereka memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Mereka menyiksa agar Sumayyah mengatakan kalimat kufur. Sehingga apa? Sehingga mereka membenci agama Nabi Muhammad dan memuji agama orang-orang Quraisy. Akan tetapi Sumayyah dan Yasir tetap mempertahankan agamanya. Penjagaan terhadap agama dia ini yang dikedepankan. Meskipun harus jiwa melayang. Meskipun apa? Jiwa harus melayang. Nah, coba lihat bagaimana para sahabat tetap mempertahankan agamanya meskipun disiksa seperti Bilal dan sahabat-sahabat yang lainnya yang disiksa oleh apa? Oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini kontradiksi antara apa? Antara agama dengan jiwa. Kita berikan contoh lagi antara agama dengan akal. Agama dengan akal. Penjagaan agama dengan penjagaan akal. Kita berikan contoh tentang mashu alal khufain, mengusap khufain. Bukankah syariat datang tentang masalah khufain ini yang diusapkan di atasnya ya? Yang diusap adalah di atasnya. Akan tetapi kalau kita mau berdasarkan akal, seharusnya kan yang kotor bagian bawah. Ya kan? Ini secara akal yang kotor bagian bawah, kenapa yang diusap bagian atas? Akan tetapi penjagaan terhadap agama itu dikedepankan meskipun menyelisih akal. Meskipun penjagaan dari sisi akal bertentangan. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau kana dinu birra'yi, lakana mashu alal khufaini asfal aula minal a'la." Seandainya agama itu dengan akal, niscaya mengusap khufain itu yang lebih aula di atas. Yang lebih aula itu apa? Di bawah daripada di atas. Akan tetapi penjagaan terhadap agama itu dikedepankan. Kemudian penjagaan agama dengan penjagaan keturunan. Kita berikan contoh tentang laki-laki boleh menikahi wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Laki-laki Muslim boleh menikahi apa? Wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Kenapa ini? Karena agama laki-laki masih bisa terjaga.
Tapi sebaliknya, wanita muslimah dinikahi oleh lelaki Yahudi atau Nasrani nggak boleh. Kenapa kira-kira ini? Karena di sini bertentangan antara penjagaan keturunan dengan penjagaan agama. Sehingga ini dilarang. Karena bertentangan. Kenapa? Karena wanita itu lemah. Bisa dipengaruhi oleh apa? Oleh lelaki Yahudi tadi. Sehingga dia bisa berpindah agama. Maka hal ini dilarang dalam rangka apa? Dalam rangka hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Dalam rangka apa? Menjaga agama. Sekarang pertentangan antara penjagaan agama dengan penjagaan harta. Penjagaan harta tadi kita berikan contoh seperti apa? Seperti bekerja, berusaha, dan yang lainnya. Kalau sekiranya ada seseorang yang menawarkan, kamu kerja sama saya kasih gaji kamu 3 juta 1 bulan. Tapi kamu jangan sholat dan jangan taklim. Jangan sholat dan jangan taklim. Nah, kira-kira apa di sini yang bertentangan, Faisal? Penjagaan agamanya dan penjagaan terhadap apa? Terhadap hartanya. Dia nggak dapatkan harta kan ya? Ya. Kira-kira apa yang dia harus dikedepankan ini? Agamanya. Dia harus apa? Mengedepankan agamanya. Yaitu apa? Dia tidak bekerja di tempat tersebut karena khawatir agamanya bisa hilang. Demikian juga kalau sekiranya ada perusahaan yang mengatakan, kamu boleh kerja di kantor saya, di perusahaan saya, tapi kamu nggak boleh cingkrang dan nggak boleh tumbuhkan, panjangkan jenggot. Jenggotmu harus dipotong. Maka agama seseorang di sini bisa hilang, yaitu pensyariatan tentang jenggot dan cingkrang. Maka dia tinggalkan pekerjaannya untuk apa? Untuk menjaga agamanya. Nah, ini perkara-perkara yang sifatnya perkara diniyah. Kalau perkara dunia banyak sekali contoh-contohnya dalam hal makanan, dalam hal mencari pekerjaan. Dalam hal makanan yang sifatnya daruri, kita berikan contoh, makan nasi putih. Ini sifatnya daruri. Kenapa? Karena dengan dia makan nasi, itu bisa menguatkan tubuhnya. Tubuhnya tetap bisa bertahan. Nah, kalau dia campurkan ayam, ini perkara hajiat. Perkara kebutuhan. Kalau dia tambahkan lagi dengan sambal, lalapan dan yang lainnya, ini permasalahan takmiliyat, penyempurna, pelengkap. Nah, ini perkara yang Yang sifatnya dunia. Kemudian maslaha hajiat sekarang yang kedua. Yang pertama tadi kita sebutkan tentang maslaha ad-daruriyah. Maslaha hajat ini adalah setiap yang dibutuhkan oleh manusia dan bukan maslahat yang sangat penting. Seperti rukhsah bagi musafir dan orang yang sakit, akad syarika, ijarah dan yang lainnya. Jadi masalah hajat ini masalah yang dibutuhkan dan bisa menyebabkan seseorang itu kekurangan tak kala dia meninggalkan masalah hajat ini. Nah, tak kala maslahat daruriyah dengan maslahat hajiyah bertentangan, maka yang dikedepankan maslahat daruriyah.
Contohnya, bayar zakat fitrah dengan bahan makanan pokok beras dengan uang. Seseorang yang mengatakan bahwa kamu harus menunaikan zakat fitrah dengan 1 sok berupa beras. Kenapa? Karena ini adalah syariat yang datang. Bukan kalau Rasulullah mengatakan so'an min tamrin, so'an min syair dan yang lainnya. Terus ada yang mengatakan lagi, ulama yang lain, bukankah sekarang orang miskin itu butuhnya uang? Dia mau beli beras, dia mau beli baju baru, beli kue-kue untuk lebaran. Kalau beras buat apa? Nggak bisa. Coba lihat. Di sini ada hajat, ada daruri. Daruri apa tadi ini? Penjagaan terhadap syariat, yaitu penjagaan terhadap agama. Kemudian ada perkara hajat, yaitu kebutuhan manusia. Maka apa yang dikedepankan di sini? Penjagaan syariat. Tetap harus mengeluarkan apa? Mengeluarkan 1 sok berupa bahan makanan pokok. Meskipun kebutuhan manusia terhadap uang itu lebih besar. Sekarang ada lagi yang memfatwakan zakat mal itu nisabnya harus mengikuti nisab perak. Karena lebih sedikit. Taruhlah nisab perak itu hanya 20 atau 30 juta saja. Sementara nisab emas itu mencapai 80 juta atau 90 juta. Kenapa? Karena sekarang kebutuhan manusia yang tertimpa virus corona. Manusia sangat butuh uang sekarang. Kenapa? Banyak pengangguran di mana-mana. Manusia butuh uang. Sehingga apa? Sehingga kita gunakan nisab emas. Nisab perak untuk pengkiasan alat tukar uang. Maka di sini bertentangan 2 hal. Apa yang pertama? Hajat, kebutuhan manusia dengan masalah darurah, yaitu penjagaan agama, yaitu 1 sok, menggunakan nisab emas, tetap menggunakan nisab emas, bukan nisab perak. Nah, jadi kesimpulannya lagi bahwa maqasidus syariah, maksud dari pensyariatan agama ini kembali kepada maslahat. Dan maslahat ada 3 di dalam agama kita. Yang pertama maslahatud darurah, maslahatu al-hajiyah, dan maslahatu at-tahsiniyah. Nah, demikian yang kita bisa sampaikan. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Akhi Faisal, barangkali ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Ustaz. Nah. Ustaz mau pertanyaan Ustaz. Ya. Untuk yang poin yang ketiga tadi apa? Maslahatut tahsiniyat ya. Siliyat. Tahsiniyat, perkara yang mukammilat, penyempurna saja. Penyempurna seperti wudu, bersuci, mandi, akhlak. Ini ana lupa sebutkan yang ketiga. Nih, yang ketiga adalah maslahat tahsiniyat, seperti akhlak, memuliakan tamu, tetangga, berbakti, menyambung silaturahmi, dan yang lainnya. Ini maslahat yang sifatnya penyempurna.
Jadi seluruh pensyariatan agama kita itu mengarah kepada 3 maslahat ini. Teman-teman ada yang paham tentang iqolah ini? Nah, permasalahan iqolah ini adalah permasalahan jual beli. Tak kala seseorang sudah memesan barang kita, barang yang kita jual, sudah pesan, sudah kita siapkan juga. Qadarullah di tengah jalan dia nggak jadi. Maaf ya, saya nggak jadi, saya butuh yang lain. Dia membatalkan. Maka si penjual nggak boleh ngomel-ngomel. Dia harus iqolah dalam hal ini, harus menerima. Karena jual beli itu dia bai'ul lazim baina tarafain. 2 sisi boleh memutus, boleh saling memutus atau melanjutkan akad jual beli. Kan udah diterima barang pun ada khiyar itu ya, Ustaz? Nah itu kalau sekiranya terjadi khiyar majlis atau khiyar aib. Kalau seumpamanya barangnya cacat, ini namanya khiyar aib, boleh dia mengembalikan tidak sesuai yang diinginkan. Atau khiyar majlis, dia masih di tempat si penjual, dia boleh mengembalikannya. Berarti kalau tuh kayak ini saja nggak boleh PHP kita saja, apa? Dari PHP ini gimana aja kita ya? Contoh mesan kopi. Sudah dibuatkan ya, kopi itu sudah dibuatkan. Tolong buatkan kopi 1 gelas, sudah dia kemas dan yang lainnya. Afwan, saya nggak jadi. Masa nggak jadi begini? Saya sudah ini nggak boleh. Harus antum bersabar, bernilai pahala. Sudah, terima aja, iqolah aja sudah. Paham Kaspul? Tahu Ustaz. Iya. Nah, demikian kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, syadallah lan tasbur.